Alhamdulillah bi ni'matihi na'budu ilayhi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah wajib, yaitu ibadah salat Jumat. Rasa syukur ini harus kita tanamkan di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, sehingga Allah berkenan untuk menambah-nambah nikmat kita. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saat ini berada di bulan Syawal, kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Kita meningkatkan ibadah kita sesuai dengan arti Syawal adalah peningkatan ibadah. Setelah kita ditempa, diajari dan diberikan pembelajaran khusus di bulan Ramadan, kita berusaha berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah pribadi kita masing-masing. Segala yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan. Segala yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Bahkan di sana disebutkan namus shahid ibadah, bahwa tidurnya orang berpuasa, tidurnya saja bernilai ibadah. Maka di sana benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah sebaik mungkin. Kemudian di bulan Syawal ini kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Sebab di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa untuk ketakwaan. Maka ketakwaan ini jangan sampai luntur, jangan sampai menurun, harus lebih meningkat lagi. Banyak yang bisa kita lakukan dengan berpijak kepada Ramadan. Sholat-sholat kita, kesadaran kita, sedekah kita bisa kita tingkatkan di bulan ini. Bahkan mungkin tidur kita sekalipun juga harus tetap bernilai ibadah. Tidur kita harus kita lakukan untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, sehingga tidur kita juga berpahala. Hadirin yang berbahagia, setelah kita meninggalkan Ramadan, di mana di sana disebutkan فَمَصَّمَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ, bahwa di bulan Ramadan itu siapa yang berpuasa di dalamnya, siapa yang sholat tarawih di dalamnya, maka dia telah keluar dari segala dosa-dosanya, sebagaimana dia dilahirkan dulu oleh ibunya. Maka orang yang seperti ini sudah bersih dari dosanya. Ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesucian, bulan yang suci. Dan kemudian Idul Fitri adalah hari di mana setiap manusia, setiap insan yang menjalani ibadah Ramadan telah benar-benar bersih dari dosanya. Yang tentunya dosa ini adalah dosa antara hamba kepada Allah Tuhannya. Adapun dosa kepada seseorang manusia harus tetap diselesaikan, tidak bisa selesai dengan puasa Ramadan,
dengan sholat di bulan Ramadan. Akan tetapi harus diselesaikan antar sesama manusia. Yang memiliki pinjaman harus dikembalikan. Yang memiliki hutang harus dibayar hutangnya. Yang memiliki hak adami, yang memiliki tanggungan-tanggungan, apakah itu janji ataukah yang lain, semuanya harus ditunaikan antar sesama manusia. Kalau tidak mampu menunaikan, maka setidak-tidaknya sudah meminta ridhonya, sudah meminta halalnya, sudah meminta maaf, sehingga setelah suci dari dosa kepada Allah, maka kita juga suci dari dosa sesama manusia. Yang seperti ini harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelahnya. Hadirin yang berbahagia, setelah kita menunaikan ibadah Ramadan yang sedemikian berat, maka hari ini kita juga harus mengevaluasi sudah sejauh mana ibadah Ramadan kita. Apakah masih ada kekurangan di sana sini, harus kita tingkatkan di tahun depan, di Ramadan tahun depan. Dan kemudian seumpama ada hari-hari yang lepas puasa kita, apakah itu batal, apakah itu memang karena tidak berpuasa, maka harus kita qadai, harus kita tunaikan di luar bulan Ramadan. Sebab di sana juga disebutkan bahwa wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit, karena bepergian, maka dia harus menunaikan, harus mengqadai di hari lain. Oleh karenanya di bulan Syawal ini merupakan kesempatan kita untuk menunaikannya, untuk menambal kekurangan itu, untuk mengqadainya. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyami dahri, kana kasiyami dahri. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh. Oleh karenanya, sebelum kita berpuasa Syawal yang merupakan puasa sunnah, maka kita harus mengqadai dulu puasa Ramadan kita supaya genap menjadi sebulan penuh. Kalau di Ramadan yang lalu misalnya 30 hari, maka harus kita genapi menjadi 30 hari. Kalau 29 hari, maka harus kita genapi menjadi 29 hari. Dan kemudian kita berpuasa sunnah Syawal. Berpuasa sunnah Syawal ini yang penting masih berada di bulan Syawal. Bisa kita laksanakan terus-menerus berurutan dari hari ke hari. Bisa juga kita lakukan dengan sekehendak kita, semau kita, di hari Senin, hari Kamis, Senin, Kamis, dan seterusnya. Atau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Selama itu semuanya masih di bulan Syawal, maka masih bisa dikatakan sebagai puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin yang berbahagia, apabila kita masih memiliki hutang Ramadan di tahun lalu, apakah karena sakit atau karena yang lain, atau karena memang benar-benar tidak berpuasa, apakah itu diri kita sendiri atau istri-istri kita atau anak-anak kita, keluarga kita yang memiliki hutang karena memang diperbolehkan oleh syarat untuk membatalkan puasanya, atau memang tidak berpuasa karena memang sedang haid, sedang nifas yang dia tidak boleh berpuasa, maka di bulan-bulan yang disunahkan untuk berpuasa sunnah seperti bulan Syawal ini merupakan momen untuk mengqadha puasa-puasa tersebut. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, apabila ada puasa kita yang tahun lalu belum terbayarkan, belum terqadai, dan kita mampu mengqadai di tahun ini, maka di samping diwajibkan untuk mengqadha,
kita juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Setiap sehari ditambah dengan satu paket fidyah berupa makanan pokok beras sejumlah 8 ton untuk diserahkan dengan niat sebagai fidyah kepada fakir atau miskin. Apabila 2 tahun yang lalu masih bisa diqadai tahun ini, maka tetap wajib mengqadha sehari, diqadha dengan sehari dan ditambah fidyah 2 kali, dan begitu seterusnya. Misalnya 10 tahun yang lalu belum diqadai sehari, maka wajib mengqadha hanya sehari dan wajib fidyah 10 paket. Dan kita tinggal menghitungnya. Begitupun berlaku kepada siapapun keluarga kita. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, kewajiban membayar fidyah ini tidak harus bersamaan dengan qadha puasanya. Boleh puasanya dulu, boleh fidyahnya dulu, mana yang memungkinkan. Dan seumpama belum memungkinkan untuk membayar fidyah, masih berpuasa terus dilaksanakan. Dan nanti pada waktunya setelah mampu membayar fidyah, apakah dengan membayar sepenuhnya atau dengan dicicil, maka itu boleh dilakukan. Dan seumpama tidak memungkinkan untuk membayar fidyah karena ketiadaan bahan pangan atau ketiadaan harta, ketiadaan uang, maka yang penting sudah diqadha puasanya. Hadirin yang berbahagia, semoga khutbah singkat ini benar-benar menginspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, sehingga dari waktu ke waktu ibadah kita akan semakin meningkat, dan semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجبوا الله يا عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة